Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat prima, siapa di antara kalian yang selalu ngantuk setelah sholat subuh? Tak jarang badan kita pun tertidur di atas sajadah, dan bangun-bangun sudah pukul 7 pagi. Meski nikmat banget, tapi ternyata tidur di waktu ini tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya setelah subuh, Allah juga melarang umatnya tidur di waktu-waktu tertentu. Emangnya separah apa efeknya, sehingga Islam memperhatikan jam-jam tidur kita? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat, menyebut jika seseorang yang jam tidurnya tak sampai 7 atau 8 jam, mereka biasanya akan bangun uring-uringan dan kesal dengan kehidupan. Kurang tidur memang menjadi masalah bagi sebagian masyarakat, apalagi jika orang tersebut memiliki jadwal kerja yang padat merayap atau bahkan tidur sama sekali tanpa kualitas. Tidur yang cukup, stamina seseorang pun akan berkurang dan pastinya nggak bisa produktif menjalankan aktivitas sehari-hari. Terkadang orang-orang juga tidur di waktu tertentu di luar jadwal tidur yang dilakukan beberapa orang, padahal dalam Islam hal ini sangat diwanti-wanti loh. Jangan-jangan kamu pun sering melakukannya, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan sebuah guideline untuk hamba-hambanya dalam surah Ar-Rum ayat 33 tentang pola tidur seseorang, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Jadi, apakah kita bebas tidur 24 jam semaunya? Jika mengikuti petunjuk Al-Quran, sebaiknya kita tetap berpedoman pada larangan-larangan tidur di waktu-waktu ini. Pertama, saat subuh sampai terbitnya matahari. Godaan tidur setelah sholat subuh memang sangat kuat, ya, bahkan ketika kita pada dasarnya enggak mengantuk, tapi seolah-olah ada bisikan agar kita larut saja dalam lamunan sampai tertidur, padahal ternyata tidur di waktu ini membuat rasa kita terhalang loh. Gana pada momen inilah segala keberkahan rezeki diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Habib Zain bin Smith dalam kitab Fawaid Al-Muqtarah. Tidur setelah subuh menghilangkan berkarat rezeki dan berkah umur, sebab berkahnya umat ini ada di waktu pagi, waktu setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Kita mungkin juga sering mendengar omelan orang tua kita yang bangun kesiangan, "Nah, nanti rezekimu dipatok ayam loh." Memangnya apa sih maksud ucapan tersebut? Pesan-pesan ini sebenarnya disampaikan oleh orang tua kepada anaknya agar tidak mager beraktivitas di pagi hari, akan semakin mudah dicari, apalagi jika ayam belum berkokok. Konsep ini pun dikenal di Jepang dengan istilah ikigai, bangun subuh dan tidak tidur lagi. Memang penuh tantangan dan hanya orang-orang terpilih yang bisa menaklukkan godaan tersebut. Jangan minder dulu barangkali karena kamu belum tahu khasiatnya bangun pagi, dan inilah alasannya kamu bakar-bakar. Oke guys, sendiri bermakna alasan untuk Anda bangun di pagi hari yang diartikan sebagai tujuan hidup seseorang bangun lebih awal juga membuat warga Jepang memiliki umur panjang seperti di Pulau Okinawa. Dan buat marah, seorang fellow National Geographic dan penulis telah menjelaskan bagaimana memiliki alasan untuk bangun di pagi hari telah memungkinkan beberapa orang di Okinawa untuk hidup lama namun penuh kehidupan. Jadi menerapkan konsep PG untuk hidup sepenuhnya akan mengubah Anda menjadi orang bahagia yang terbangun dengan perasaan siap untuk memulai hari dari masa mudanya. Aspek utama Ikigai seperti yang dinyatakan oleh Ali Saraf dan penulis Awakening Your Ikigai dimulai dari yang kecil dan menerima diri Anda sendiri juga terhubung dengan orang lain, dan planet ini menemukan kegembiraan dalam hal-hal kecil. Setelah mendengar manfaatnya, yakin masih mau tidur pagi? Bagi para pekerja, waktu selanjutnya biasanya disebut waktu-waktu genting setelah bekerja seharian. Terkadang kode tidur pun juga besar sampai lupa memperhatikan jadwalnya. Salah satu waktu yang juga disoroti dalam agama Islam yakni setelah masuk waktu asyar. Tidur di waktu ini disebut-sebut bisa mengurangi daya aktif manusia, sebagaimana dijelaskan dalam suatu hadis, barang siapa tidur setelah waktu asar lalu hilang akalnya, maka jangan pernah salahkan kecuali pada dirinya sendiri. Hadits riwayat. Ada lagi, sebenarnya beberapa pihak ada yang acuh dengan saran ini, apalagi para ulama menghukumi hadis tersebut sebagai dhaif. Namun hadis yang kamu
Dengarkan tadi masih relevan dengan fadlil amal atau perbuatan keutamaan, maka tips ini pun sebaiknya tetap dipertimbangkan. Ada satu kisah unik dari seseorang yang ingin membuktikan isi hadits tersebut. Ia sangsi dan berpikir mana mungkin sih akan ngaruh ke akalku. Pendakwah ini pun akhirnya mengambil resiko dan nekat untuk tidur setelah asar demi membuktikan informasi hadits tersebut. Tidurnya lelap dan sepertinya ia sangat menikmati momen tersebut, yang mulai terbangun setelah waktu sudah dini. Hari setelah bangun pendakwah ini malah komplain, engkau pernah berkata kalau tidur setelah asyar mengakibatkan gila atau hilangnya akal. Lihat, aku tidur setelah asar dan aku sama sekali tidak merasa gila, ungkap orang tersebut. Berdoa tersebut menjawab dengan senyum dan penuh ketenangan, apakah ada perilaku orang gila yang melebihi hal ini? Engkau datang menuju rumah seseorang pada saat dini hari sedangkan orang-orang dalam keadaan tidur. Orang yang komplain tersebut diam seketika, ia membenarkan ucapan pendakwah tersebut dengan penuh rasa malu. Selanjutnya kita pun harus menahan kantung sebelum melaksanakan salat isya. Jadi ketika kita merasakan kantuk yang berat di waktu tersebut, sebaiknya kita mencari cara agar bisa melek lagi, entah dengan berwudhu atau membaca Al-Quran sebelum adzan berkumandang. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadits syahih. Sesungguhnya Rasulullah tidak senang tidur sebelum salat isya dan berbincang-bincang setelah salat isya. Hadits riwayat Al-Bukhari. Kita dimakruhkan tidur sebelum isya karena jangan sampai kita kebablasan sampai subuh hingga akhirnya waktu isya pun lewat, apalagi jika rasa lelah sudah memuncak dan akhirnya salat isya menjadi angan-angan saja yang tidak ditunaikan. Dalam kitab Omdah Al-Qori Syarah Sahih Bukhari yang ditulis oleh Badruddin Al-Aini dijelaskan bahwa adapun sebuah makronya tidur sebelum isya karena akan berpotensi hilangnya waktu isya dengan menghabiskan waktu untuk tidur, dan juga supaya orang-orang tidak menganggap enteng hal demikian hingga mereka tidur dan meninggalkan salat isya secara berjamaah. Adapun makruhnya berbincang-bincang setelah isya karena akan mendorong untuk begadang dan dikhawatirkan akan tertidur hingga meninggalkan ilmu lain, berzikir saat malam dan meninggalkan salat subuh. Sementara itu Islam menganjurkan agar kita tidur di waktu lailalah. Mari kita intip salah satu hadisnya. Tidurlah kalaulah siang hari kalian, sesungguhnya setan tidak tidur di waktu kelola, tapi tidur siang juga bukan sembarang. Siang ia waktu ke rumah ditafsirkan pada saat sebelum waktu zuhur atau tergelincirnya matahari. Ada juga yang menyebut jika setelah masuk waktu zuhur. Apa sih tujuannya? Menurut para ulama tak akan dan tak bukan sebagai bensin dan model kita untuk bangun di malam hari melaksanakan salat malam sebagaimana apa yang disebutkan Imam Al-Ghazali. Tidur lailullah adalah sunnah, dapat membantu seseorang untuk melaksanakan qiyamul lail seperti halnya sahur. Hukumnya sunnah yang berfungsi untuk membantu seseorang dalam melaksanakan puasa di siang hari. Sahabat beriman, itulah waktu-waktu tidur yang sebaiknya kita hindari. Mungkin awal-awal akan terasa susah, namun ketika kita sudah terbiasa, maka manfaatnya perlahan akan terasa. Apakah kamu dulunya hobi tidur di waktu-waktu tersebut? Apa efek negatif yang kamu rasakan? Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.